Sebuah warung kelontong 24 jam jadi sasaran amukan geng motor di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, anggota geng motor ini melempari warung dengan batu dan kayu. Tak hanya merusak, mereka juga menjarah warung tersebut. Dua orang pelaku perusakan itu kemudian ditangkap polisi di kawasan Johar Baru. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sebelumnya kelompok itu terlibat tawuran dengan kelompok lain. Diduga ada kesalahpahaman, mereka akhirnya menyerang warung dan penjaganya. Selanjutnya, kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cempaka Putih. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat pasal tentang pencurian dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar dua bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, namun sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Di Jakarta, Rio Panik melaporkan. Kamera dashboard sebuah mobil merekam aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Perwira Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor merampas tas seorang wanita WNA yang sedang berjalan kaki bersama anaknya di samping Masjid Istiqlal. Korban berupaya mempertahankan tasnya hingga terseret beberapa meter. Meski tas berisi sejumlah barang berharga berhasil dipertahankan korban, namun korban mengalami luka-luka di bagian kepala, punggung, dengkul, serta tangan. Korban pun sempat ditolong sejumlah petugas tata air yang mengobati luka-lukanya. Dari keterangan saksi, korban hanya bisa berbahasa Cina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap satu lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja nekat menjual sepeda motor tetangganya di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku akhirnya menangis setelah menjadi bulan-bulanan warga. Sementara di Depok, Jawa Barat, viral debt collector menarik paksa motor milik warga. Seorang pria berusia 24 tahun tak berkutik usai ditangkap warga karena menjual sepeda motor tetangganya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Modusnya dengan berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengantar pakaian. Namun sepeda motor pinjaman itu justru dijual seharga 1,9 juta rupiah kepada orang lain. Pelaku sempat buron selama 1 minggu. Ia ditangkap setelah korban menghubunginya menggunakan nomor telepon seorang wanita. Awalnya modusnya pinjam mau nganterin laundry. Nah, dia dengan paksaan, saya udah gak ngasih, tetap maksa. Akhirnya saya ngasih karena udah bertetangga kerjaannya. Jadi saya ngasih dan di hari itu langsung udah aktif nomornya hilang. Pelaku kemudian digelandang ke mobil polisi untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Dalam video, seorang pria dikepung 4 orang yang hendak mengambil paksa motor yang dikendarai pria tersebut. Mereka juga terlibat adu mulut yang sengit. Keempat pria diduga komplotan debt collector yang hendak mengambil paksa motor korban tersebut, bahkan kunci motor telah direbutnya. Dari keterangan warga sekitar, aksi merebut paksa kendaraan oleh sekelompok debt collector kerap terjadi di wilayah ini lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga rutin di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Beruntung, motor pria pelajar tersebut gagal dibawa komplotan debt collector usai dapat bantuan pengemudi ojol yang tak sengaja melintas peduli terhadap korban. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky melaporkan. Pemirsa, ratusan ranjau paku membahayakan pengendara di jalan di Panjaitan, Jakarta. Sementara itu viral seorang preman memalak sopir travel yang ternyata untuk membeli narkoba. Lampu merah Kalimalang. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Ya resah sih kita sebagai pengendara, karena kan kalau misalnya kena paku gitu ban bisa bocor ya, bahaya juga kan. Namanya kita lagi jalan kan kita nggak tahu ya, kali aja ngebut apa pelan, tahu-tahu kena terus bocor, kan bahaya juga, takutnya jadi kecelakaan gitu. Pas pintu air, banyak ranjau. Para pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Untuk mana ini lu pendek banget, minta gocap lu. Kalau jalur-jalur apaan, pentingannya apa? Video amatir merekam aksi pemelakan terhadap sopir travel yang beraksi di Jalan Jembatan Besi Raya Tambora, Jakarta Barat. Pelaku memaksa meminta uang sebesar Rp300.000 kepada korban. Di bawah ancaman dan intimidasi, korban tak berdaya dan memberikan uang namun di bawah nominal yang diinginkan pelaku. Pasca peristiwa, pelaku akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Tambora. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap memalak sopir travel dan hasilnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu 50, namun yang diberikan hanya 20.000. Sudah sering atau bagaimana? Kalau pelaku sudah sering. Untuk apa? Untuk apa dia melakukan hal ini? Uang hasil palaknya untuk apa? Untuk uang hasil palakan sendiri digunakan untuk membeli narkoba. Atas perbuatan yang pelaku dijerat pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuka agama di Blitar ditangkap usai lecehkan 4 anak di area gereja. Sementara seorang penumpang pesawat menjadi korban pelecehan seksual seorang dokter hewan. Seorang pemuka agama di Blitar, Jawa Timur ditahan anggota Polda Jatim karena diduga melecehkan 4 orang anak di area gereja di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Aksi pelecehan itu dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Keempat korban merupakan anak dari pelayan gereja yang memang tinggal di area tempat ibadah tersebut. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita ke orang tuanya. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini dilakukan di ruang kerjanya, kemudian ada dilakukan di kamar juga, selain itu di ruang keluarga, kemudian dilakukan juga di kolam renang, dan juga Saat ini para korban dan keluarga telah mendapatkan pendampingan dari LPSK. Seluruh identitas korban juga mendapatkan perlindungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang dokter hewan yang bekerja sebagai manajer sales di sebuah perusahaan farmasi ditahan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia diduga melecehkan penumpang pesawat Citylink jurusan Denpasar ke Cengkareng. Kasus ini terungkap setelah pramugari menemukan remaja putri menangis di toilet pesawat. Pelaku akhirnya langsung diamankan begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melecehkan korban yang duduk di sebelahnya karena tertarik dengan korban.
ya dilakukan dengan sadar. Beliau atau si pelaku merupakan salah satu pegawai di perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Dia bekerja bukan sebagai dokter, walaupun yang bersangkutan merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran. Ini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 perampok menyatroni sebuah toko bahan bangunan di Jalan Raya Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku membongkar pintu besi kemudian memindahkan berangkas dari dalam toko ke mobil yang sudah terparkir di luar. Berangkas ini diketahui berisi uang tunai puluhan juta rupiah dan beberapa surat penting berupa cek giro, faktur tagihan dan surat-surat berharga lain dengan total kerugian 1,5 miliar rupiah. Ya ciri-cirinya ya sekitar umur yang satunya tuh 30 lebih lah, satunya 50 lebih, satunya supir kayaknya, driver. Dia bawa mobil Kijang Innova lama. Kalau dari CCTV kan agak buram-buram ya, tahu putih, tahu silver. Karena itu, ini kejadian yang kedua kali. Kejadian yang pertama kali sama orangnya itu juga dengan rekaman yang ada, persis, cuma tambahan 1 orang. Korban berharap agar pihak kepolisian segera mengungkap para pelaku perampokan. Pasalnya, aksi pelaku sudah meresahkan sejumlah pengusaha atas kejadian tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Diduga gelapkan uang ratusan nasabah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kantor koperasi di Anyer, Serang, Banten disegel polisi. Sementara sering tipu pedagang dengan struk kris palsu, oknum anggota Brimo Polda Jabar dipecat dengan tidak hormat. Ratusan warga yang merupakan nasabah turut mengawal penyegelan kantor lembaga keuangan mikro berbasis yang dilakukan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten. Sejumlah nasabah sempat emosi saat para pegawai keluar dari kantor koperasi yang terletak di Anyer, Serang. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atas dugaan penggelapan uang milik ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil oleh nasabah. Sebelumnya, nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan. Namun kenyataannya nasabah tidak bisa mencairkan uangnya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Aksi oknum anggota polisi saat melakukan aksi tipu-tipu menggunakan struk kris palsunya di sebuah toko helm di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terekam CCTV. Tindakan penipuan ini pun viral usai diunggah korbannya di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, pelaku ternyata oknum anggota Brimo Polda Jawa Barat berpangkat Bayangkara 1 Baratu Cecep Rituan. Satuan Brimo Polda Jabar pun memecat tidak hormat oknum anggota tersebut dengan menggelar prosesi upacara PTDH pemberhentian tidak dengan hormat. Pemecatan dilakukan lantaran oknum tersebut telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan telah menjalani sidang kode etik Propam Polda Jabar. Sanksi tegas sebagai upaya pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa pelaku bukan anggota Polri lagi, sekaligus Polri akan bersikap tegas jika ada anggotanya yang melanggar hukum. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tega menganiaya istrinya lantaran tersinggung dengan jawaban sang istri. Sementara gara-gara cinta ditolak, seorang pria lansia nekat menculik siswi SMP. SDR 56 tahun warga desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Temanggung ditangkap polisi setelah menganiaya istrinya Y, 49 tahun dengan parang. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga KDRT terjadi di pagi hari di rumah mereka. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan surat kontrol penyakit yang dideritanya kepada istrinya.
Namun jawaban korban memicu pelaku emosi sehingga tega menganiaya istrinya. Akibat dianiaya, leher korban terluka sepanjang 12 cm. Korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk mendapatkan perawatan. Tersangka menanyakan kepada korban tentang surat rujukan kontrol dokter. Namun korban dengan menjawab bahwa surat kontrol dokter bilang silakan ke dokter sendiri. Akibat ucapan korban tersebut, pelaku tersinggung. Pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Inilah detik-detik penangkapan 5 orang terduga penculik seorang siswi SMP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menghentikan mobil yang digunakan kelima orang tersebut di Desa Tareta, Kecamatan Amali, Bone. Penculikan terjadi karena SR, pria lansia 60 tahun yang jatuh cinta pada NA, siswi SMP, ditolak. Dalam bereaksi, SR dibantu 4 rekannya, yakni HJ, APR, MAA, dan AD. Kelimanya memiliki peran masing-masing. Korban diculik saat mengendarai sepeda motor sepulang sekolah di Dusun Tanah Celai, Desa Abanuang, Kecamatan Awangpone, Bone. SR dalam penculikan merupakan tetangga korban. Pelaku dengan inisial S mengakui bahwa dia suka atau jatuh cinta terhadap korban ini. Jadi yang bersangkutan nekat melakukan hal tersebut karena jatuh cinta dan suka dengan korban. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kelima orang itu mendekam di sel tahanan Polres Bone. Sementara korban yang berhasil diselamatkan dalam kondisi sehat telah dipulangkan ke keluarganya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan. Aksi tawuran antar pemuda kembali pecah saat banjirop melanda kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku tak hanya saling serang namun juga merusak dan menjarah rumah warga. Aksi tawuran antar pemuda kembali terjadi di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kedua kelompok pemuda yakni pemuda kawasan Jalan Belanak dengan pemuda kawasan Jalan Bawal saling serang dengan lemparan batu, senjata tajam hingga panah. Mirisnya, tawuran antar pemuda ini terjadi saat kawasan tersebut tengah dilanda banjirop atau pasang air laut yang meluap hingga ke daratan. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Selain menghancurkan rumah warga, salah satu kelompok pemuda juga melakukan penjarahan di 2 rumah warga hingga pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku tawuran yang meresahkan karena laporan sudah berulang kali dibuat namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjut yang tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Para pelaku mengacukan senjata tajam hingga membuat petani pergi menyelamatkan diri. Viral di media sosial, sekelompok pria mengacungkan senjata tajam ke hadapan para petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Sontak para petani berlarian mencari keselamatan. Peristiwa terjadi saat puluhan orang petani tengah menggarap lahan perkebunan karet.
Namun tiba-tiba mereka didatangi sekelompok orang yang tak dikenal sambil membawa senjata tajam. Udah digarap, Pak. Ini udah ditanam kami. Sekelompok pria yang diduga para preman ini juga turut merusak tanaman milik petani mulai dari pisang, singkong, kelapa, dan merobohkan paksa 4 buah gubuk yang sebelumnya dibangun oleh para petani. Udah berulang kali, cuman kami tidak patah semangat, terus kami menggarap dan menanam kembali, ditebas lagi. Cuman waktu itu nggak terang-terangan mereka, mungkin di malam hari atau di sore hari. Para petani berharap aparat terkait menindak tegas aksi premanisme di wilayahnya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video pertunjukan sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video tersebut diambil di Dusun Tambak Watu, Pasuruan. Audio Malang Super MM Audio Present. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera dashboard sebuah mobil merekam aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Perwira Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 pelaku berboncengan sepeda motor merampas tas seorang wanita WNA yang sedang berjalan kaki bersama anaknya di samping Masjid Istiqlal. Korban berupaya mempertahankan tasnya hingga terseret beberapa meter. Meski tas berisi sejumlah barang berharga berhasil dipertahankan korban, namun korban mengalami luka-luka di bagian kepala, punggung, dengkul, serta tangan. Korban pun sempat ditolong sejumlah petugas tata air yang mengobati luka-lukanya. Dari keterangan saksi, korban hanya bisa berbahasa Cina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pengendara sepeda motor berseragam TNI menerobos jalur kendaraan roda 4 di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksinya pun menuai kritik dari warganet di media sosial. Video amatir warga merekam seorang oknum TNI pengendara sepeda motor melintas di jalur mobil Jembatan Suramadu. Aksinya pun menuai kritik warganet di media sosial karena dianggap tidak memberi contoh bagi masyarakat sipil. Sementara pada waktu berbeda, kejadian tak terduga malah terekam di jalur sepeda motor. Sebuah mobil jenis city car nyasar ke jalur roda 2. Agar tidak membahayakan para pengendara sepeda motor, mobil tersebut lalu digiring polisi keluar dari jalur sepeda motor. Pelanggaran memang kerap terjadi di Jembatan Suramadu. Pihak kepolisian setempat mengimbau agar senantiasa mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Apalagi kecelakaan sering terjadi dan tak jarang menelan korban jiwa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan kerupuk di Dusun Kedung Rombong, Kendal, Jawa Tengah. Seorang pekerja terluka saat berusaha padamkan api yang berasal dari tungku pengeringan kerupuk. Kobaran api dengan cepat meludeskan bagian belakang sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat penggorengan dan pengolahan kerupuk. Sejumlah karyawan panik dan segera berlarian keluar bangunan. Sebagian lainnya bersama pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Bahkan seorang pekerja mengalami luka akibat percikan api. Kejadian bermula ketika tungku pengering kerupuk yang masih menyala tiba-tiba menyambar area sekitarnya.
Api kemudian membesar dan menyambar dapur tempat penggorengan yang dipenuhi bekas minyak goreng sehingga kobaran api dengan cepat membesar. Terus? Oh, yang di bawah udah terbakar dulu. Oh, langsung ke atas, itu nyambar ke atas. Itu di atasnya berarti kayu berarti? Kayu. Api padam usai 3 unit mobil ke lokasi yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian dalam proses penggorengan dan pengeringan kerupuk saat menggunakan tungku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Kali ini menimpa WNA asal Swiss yang dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segar Anak. Korban berhasil selamat dan dievakuasi petugas menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun, setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Korban yang mendaki bersama anak dan rekannya dari jalur Sembalun dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segar Anak. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban, hingga akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta Bali. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jumlah dokter gigi di Indonesia masih jauh tertinggal. Idealnya 1 dokter gigi untuk 4.000 penduduk. Kehadiran Fakultas Dokter Gigi sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan. Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meresmikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Medika Suherman di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi menilai kehadiran Fakultas Kedokteran Gigi memperluas akses pendidikan tinggi bidang kesehatan dan menjawab kebutuhan dokter gigi. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Medika Suherman menjadi Fakultas Kedokteran Gigi pertama di kawasan Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bekasi. Kita harus mencetak dokter-dokter spesialis gigi jangan terlalu lama. Sebab apa? Kekurangan dokter spesialis untuk kedokteran gigi ini sangat dibutuhkan. Data WHO, rasio ideal 1 dokter gigi untuk 4.000 penduduk. Di Indonesia, rasio 1 dokter gigi untuk 28.000 penduduk. Hadirnya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Medika Suherman membantu pemenuhan dokter gigi dan bisa meningkatkan daya saing global.